Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar semuanya? Tuh, harapan saya semua tetap baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan di program Bible Study CK7. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship God. Mari kita masuk ke hadiratnya. Karena kita butuh Dia, kita butuh Tuhan. Kita butuh firman-Nya, kita butuh Roh Kudus untuk selalu memimpin kita. Ya radabas kita batu. Ya radaba ya radabasi. Kau baik Tuhan, Kau mulia, Kau luar biasa, Kau Allah yang perkasa, Kau Tuhan yang memberkati, Kau Tuhan yang menyembuhi, Kau Tuhan yang mengobati, Kau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Oradabaya radabasya kita bayar. Oradabaya radabasya kita.
heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa-Ku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ya Tuhan. Sebab ku percaya ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan
janji-janjimu. Ya rada basy kita bayar rada kata-kata ya rada. Bapa urapi berkati kami. Sebentar kami mau baca firman, mau mengerti. Urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu biar boleh ada kebenaran disampaikan. Kami mengerti benih yang ditanam menjadi benih yang mentransformasi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar. In Jesus name. Amin. Shalom saudara, damai sejahtera sukacita bagi saudara dan saya dimanapun saudara berada ya. Mari kita buka Ayub pasal yang ke-36. Pasal yang ke-36. Ayub pasal yang ke-36. Dengan perikop tujuan sengsara ialah pertobatan. Ya. Nanti sebentar lagi kalau kita ke 38 maka mulailah Tuhan berbicara. Nah, nanti di situ akan seru saudara. Saudara akan bisa melihat bagaimana jawaban Tuhan terhadap pertanyaan-pertanyaan Ayub. Apakah Tuhan akan menjawab atau tidak? Tapi itu nanti ya saudara. Nah, mari kita baca pasal 36. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabar sebentar, aku akan mengajar engkau karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Ya, saya kalau jadi Elihu ya saudara, karena kita baca ini keseluruhan. Tuhan itu nanti waktu ngomong gak ada hubungannya sama sekali apa yang si Elihu dan teman-teman ini ngomongin sama sekali. Seakan-akan ini orang-orang ini ngomong tuh ngomong kosong. Aduh, kalau saya jadi Elihu sih saya bisa malu setengah mati. Apalagi saya ngomong, ya ada yang masih hendak kukatakan demi Allah katanya. Artinya Allah mau pakai saya untuk ngomong sama kamu. Ayat 3. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Tuhan gak perlu dibenarkan. Karena Tuhan is just. Tuhan itu benar. Kita gak perlu membela Tuhan, saudara. Ayat 4. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahui Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta sehingga mereka tertinggi martabatnya. Saudara, ayat 7 kalau saudara perhatikan, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, itu betul. Sampai sekarang, Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya terhadap Ayub. Waktu dia negosiasi sama iblis, dia udah bilang, lu apain Ayub semua boleh, nyawa gak bisa ya. Artinya apa? Mata Tuhan selalu tertuju pada Ayub, orang yang benar. Ya, tapi pengetahuannya si siapa? Si Elihu ini salah. Karena dia bilang mata Tuhan selalu ia tidak mengalihkan pandangannya terhadap orang benar, tapi orang-orang benar selalu diangkatnya menjadi tinggi. Ya, saudara, saya mau bilang bahwa tinggi di sini kalau berbicara relationship makin lama makin tinggi dekat sama Tuhan itu betul. Tapi jangan sampai kita salah kaprah bahwa orang benar itu selalu harus tinggi dalam tahta, dalam martabat, dan dalam harta. Ya, karena gak pernah tujuan daripada Tuhan memberkati adalah untuk itu, saudara. Walaupun Tuhan memberkati memakai itu. Ayat 8. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka. Dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa oleh kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka, juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan. Ke tempat yang luas bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya.
Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan, janganlah panas hati memunjuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Jangan merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling pada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ya betul, kalau saya baca ya saudara ya, emang gak bisa dicapai dengan pengetahuan kita. Tapi dia sudah tahu ini, tapi kenapa kenapa Elihu menuduh dan seperti menjadi Allah gitu. Ya, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita gak bisa menyentuh pengetahuan Allah, tapi kenapa kita mau menilai kehidupan orang? Tapi kenapa kita mau menghakimi kehidupan orang? Dari situ aja sudah salah kan ya saudara. Jadi orang Kristen, kalau lihat Tuhan itu terlalu besar saudara. Pengetahuannya itu bagaikan mau masukin samudera ke dalam satu ember saudara. Gak bisa. Begitu juga dengan kita menilai orang, kita gak akan bisa menilai orang dengan benar. Ya, karena itu udahlah, jangan main hakim sendiri. Ya, ayat 28, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Jadi belum berhenti ya saudara, nasihat-nasihat yang bisa dibilang gak benar juga saudara. Ya, nah teman Ayub itu menuduh Ayub itu orang fasik. Dia memakai pengetahuannya dia akan Tuhan dan menilai kehidupan orang, padahal pengenalan akan Tuhannya juga tidak seberapa. Ya, pengenalan akan Tuhan akan menentukan bagaimana seseorang berespon. Semakin kenal saudara dengan Tuhan, maka saudara akan semakin berespon bijak di dalam kehidupan. Semakin kita tidak kenal Tuhan, maka tindak tanduk, perilaku, attitude, behavior kita akan semakin mengikuti orang-orang atau mengikuti dunia. Pengenalan akan mempengaruhi bagaimana kita action. Pengenalan itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Pengenalan sama Tuhan mempengaruhi bagaimana kita berkata-kata. Ya. Karena itu saudara, ya, dari sini kita melihat bahwa Elihu dan teman-temannya berespon tidak tepat sasaran karena pengetahuan tentang Tuhan yang masih sangat terbatas. Ya, ini bisa dimaklumi saudara. Karena itu hikmatnya buat kita itu apa? Bahwa kita harus ingat, tujuan kekristenan bukan berkat, tujuan kekristenan bukan hanya untuk selamat, tapi tujuan kekristenan itu adalah untuk mengenal Allah dan mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenalkah kita dengan Tuhan? Atau kita cuma tahu? Atau kita cuma dengar tentang Tuhan? Saya bacakan di Hosea, saudara. Hosea 6 ayat 6. Aku lebih suka kamu mengenal aku, kata Tuhan. Selalu mengasihi aku, kata Tuhan. Daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku. Ini versi BIMK-nya. Tuhan lebih suka kita mengenal dia. Tuhan lebih suka kita mengasihi dia. Daripada memberikan sedekah, korban bakaran, daripada termasuk melayani saudara. Tuhan lebih mau kita mengenal dia. Kalau saya baca Ayub saudara, apalagi nanti kalau saudara baca ayat pasal ke-38, saudara akan kaget dengan jawaban Tuhan yang
sama sekali sebenarnya tidak memberikan jawaban kepada Ayub akan pertanyaannya. Tapi Tuhan memberitakan, memperkenalkan bahwa dirinya itu terlalu besar untuk dimengerti. Ayub berbicara mengenai suffering, penderitaan, mengenai friendship, mengenai encouragement, mengenai asumsi, penghakiman. Ayub juga berbicara mengenai siapa Tuhan itu. Untuk dikenal. Kita ada Roh Kudus untuk mengenal Tuhan, saudara. Pengenalan akan menghasilkan respon. Kita harus ingat itu. Kalau kita baca sepanjang sejarah Israel, saudara. Ya, kita baca dari awal kejadian. Ya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Pertama-tama sebagai pencipta, saudara. Dia yang menciptakan bumi dan langit. Dia yang menciptakan kita. Kita kenal Tuhan pertama kali sebagai pencipta. Ya. Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Ya. Kita kenal Tuhan sebagai Bapa. Kadang-kadang kita harus melihat bahwa Bapa kita yang di dunia tidak berfungsi. Atau mempunyai keterbatasan. Baru akhirnya kita bisa mengenal bahwa dia adalah Bapa kita. Saat kita mengenal dia Bapa kita, tentu doa kita juga kata-katanya pasti berubah. Seperti Bapa sama anak lagi ngomong. Bukan doanya seperti, ya wahai Tuhan yang perkasa, mulia, luar biasa. Kami datang kepadamu sujud menyembah. Saudara, gak ada orang yang ngomong ke Bapa kayak begitu. Ke bapaknya sendiri gak ada yang kayak begitu. Kalau ada yang begitu, Bapamu pasti akan bingung, ini kenapa anak saya? Ya, mengenal Tuhan akan mengubah bagaimana behavior kita. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Ya. Nah, kemudian dia memperkenalkan dirinya ya. Kalau ini saya mau fokusnya bukan ceritain ini, tapi fokusnya pengenalannya, saudara. Setelah Bapa dia perkenalkan dirinya sebagai juru selamat, betul? Kita kenal dia adalah Yesus sang juru selamat, ahlinya menyelamatkan. Ya, karena itu setiap orang yang berbeban berat, setiap orang yang mengalami masalah perlu diselamatkan, datanglah kepada Yesus. Karena dia adalah juru selamat. Dia menyelamatkan kita. Siapa yang menggantikan kita? Adalah anaknya. Kenapa pakai anak sih? Kenapa nggak pakai yang lain? Ya, anak Allah, tulis, juru selamat, Yesus Kristus, anak Allah yang mati buat kita. Didebat-debatin sama agama-agama lain. Tuhan gak punya anak, Tuhan gak memperanakan, Tuhan gak punya anak. Kenapa pakai anak Allah? Untuk kasih tahu kepada kita orang Kristen, ini rahasia buat orang Kristen doang. Bahwa untuk gantiin kamu yang harusnya mati, perlu anak juga karena kamu adalah anak. Saudara adalah anak. Untuk gantiin saya, perlu ada anak lain yang derajatnya sama. Dia gak bisa pakai malaikat gantiin saya. Dia harus pakai anaknya sendiri untuk gantiin saya. Karena saya juga anaknya dia. Dari awal dia sudah anggap saya anak. Dari awal dia anggap saudara anak. Kalau saudara ngerti tentang juru selamat, ya hidupmu berubah 100%. Setelah juru selamat diperkenalkan, dia adalah master atau Tuhan. Lord, L-O-R-D, Lord. Kalau saudara kenal Tuhan yang adalah your master, maka kita pasti akan taat. Maka kita pasti akan tunduk. Orang Kristen yang gak tunduk, mereka gak pernah kenal Tuhan sebagai Master, Lord. Pengenalannya belum naik level, saudara. Setelah itu dia perkenalkan dirinya sebagai sahabat. Betul? Firman-Nya bilang, kalau tadi Lord, kita sebagai hamba gak dikasih tahu rahasia rumah tangga kerajaan sorga. Tapi katanya kalau sahabat diberikan rahasia. Kita tahu rahasia kerajaan sorga. Kita tahu rahasia-rahasia firman. Setiap baca firman dapat rema, dapat rahasia, ya, dapat pencerahan, dapat kata-kata dari Tuhan. Ya, setelah sahabat dia bilang saya adalah kekasihmu, Tuhan bilang. Setelah kekasih dia jelaskan, dia perkenalkan dirinya sebagai dia adalah segala-galanya buat kita. Pertanyaannya buat kita, saudara, seberapa kenal engkau dengan Tuhan? Ayub bertanya-tanya, kenapa terjadi? Ada satu hal yang mengganggu kehidupan dia. Dia berbuat benar,
Dia tahu benar dia benar. Dia tahu benar Tuhan yang berbelas kasihan. Tapi kenapa saya mengalami ini? Ada satu hal yang dia belum mengenal. Karena pribadinya terlalu besar, saudara, untuk dikenal. Apa jadinya kalau kita hidup gak mau berusaha mengenal Tuhan? Kita malah ngenalin artis, influencer, kita kenal luar dalamnya. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Ya, teman-temannya juga, kalau saudara baca, pengetahuan tentang Tuhannya nggak selengkap kita yang kita sudah baca Alkitab luar dan dalam. Pengenalan itu akan merubah respon. Pengenalan itu akan mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saya spill ini di ayat 36 karena sebentar lagi Tuhan ngomong di pasal ke-38. Tapi saya suka bahwa dari pasal 3 sampai sekarang 36, nanti 37 satu lagi, saudara. Tidak satu kali pun Ayub ragu akan bahwa dirinya melakukan kebenaran selama dia hidup. Ayub tetap pegang pendiriannya, tetap pegang iman di mana dia berdiri. Dia tetap mencari jawaban dari Tuhan. Dia nggak salah, dia nggak apa, saudara, dia nggak sembarang mendengar tuduhan-tuduhan dari teman-temannya. Ini temannya loh, saudara. Mungkin dekatnya bisa seperti sahabat ya kayaknya. Karena sengaja datang dari jauh, duduk sama Ayub untuk menemani Ayub cerita awalnya. Ya. Tapi saya seneng Ayub compose. Compose itu artinya tetap solid. Gak berubah-berubah, saudara. Dia tetap solid walaupun ada keluh kesah keluar. Walaupun keluar ada komplain. Tapi dia tetap menunggu Tuhan. Itu hebatnya. Dia menunggu Tuhan. Dia gak terpengaruh sama suara yang coba alihkan dia punya fokus, saudara. Di dalam kehidupan, di dalam penderitaan, di dalam perjalanan kekristenan kita, saudara akan dengar banyak suara di dalam kehidupan. Dan suara-suara inilah yang bisa memadamkan iman kita. Dan kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan iman. Tapi mendengar yang bukan firman Tuhan juga bisa memadamkan iman, saudara. Kita harus hati-hati. Di dalam kehidupan selalu ada orang-orang yang bisa berempati sama saudara. Tapi sebenarnya dia tidak bisa membantu memberikan value terhadap kehidupan saudara. Ini adalah teman-temannya Ayub. Orang-orang ini bebas berkomentar. Dia mungkin cukup dekat sama saudara. Ya. Dia mungkin sahabatmu, dia mungkin temanmu. Dia mungkin satu komsel. Dia bisa berempati loh sama saudara. Dia bisa menangis buat saudara. Tapi belum tentu suara yang keluar dari dia sama dengan suaranya Tuhan. Harus hati-hati. Bukan artinya saya jelek-jelekin persahabatan atau relationship, no. Tapi setiap suara harus diuji di dalam pertandingan menunggu Tuhan. Setiap suara harus diuji di dalam menunggu pertandingan, menunggu pengharapan. Di dalam penderitaan sangat mudah kita untuk terombang-ambing. Sangat penting untuk memilah suara-suara. Ya. Kadang-kadang suara keluargamu bisa salah. Kadang-kadang suara teman-temanmu bisa salah. Bahkan teman-teman pun kadang-kadang bisa nggak ada dalam kehidupan. Waktu Yesus menderita sendirian di Taman Getsemani, murid-muridnya 3 itu tidur. Yesus sendirian ditinggal. Tapi untungnya Yesus dekat sama Tuhan. Dan dia bisa mendengar suara Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kalau kita kenal Tuhan, pasti kita bisa dengar suara Tuhan. Gak usah dibikin ribet-ribet. Gimana sih cara dengar suara Tuhan? Gampang, kenalilah Tuhan lewat firman-Nya. Udah itu aja, saudara. Gak usah capek-capek saudara kejar pembicara hebat. Gak usah. Pembicara hebat udah ada. Namanya Alkitab. Saudara baca ini, kenal Tuhan. Saudara gampang dengar suara Tuhan. Kalau saudara kenal sama seseorang, maupun matamu ditutup, dia teriak, kamu tahu itu siapa. Begitu juga dengan suara Tuhan. Ya, makanya saudara, Ayub ini bisa bilang ke kita bahwa di pasal ini yang saya dapatkan adalah kenalilah Tuhan kita. Kalau saudara kenali Tuhanmu, kehidupanmu, responmu akan benar. Dan saat kamu kenali Tuhanmu, kamu bisa mendengar suaranya. Dan saat kamu bisa mendengar suaranya, kamu akan tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Saya bersyukur
Ayub bertahan sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan menampakkan dirinya nanti. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Terima kasih buat kebenaran ini. Kami belajar banyak Tuhan. Berkati kami di dalam perjalanan Bible Study, supaya kami terus konsisten dan komitmen. Supaya kami bisa mendapatkan benih-benih yang berharga, the treasure of your word, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua, ajari kami semua, biar kami mengalami transformasi kehidupan lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.